Halo guys, jadi hari ini kita akan membuat tutor bagaimana cara mengoperasikan program yang ada komputer dan menutupnya. Nah, cara pertama itu untuk menghidupkan komputer. Nah, ini sebelum kita mulai memasuki materinya, ini kita perkenalan dulu. Ini namanya mouse. Ini mouse dalam, ini klik kiri, ini klik kanan. Nah, ini adalah keyboard untuk melakukan perintah. Terus ini ada monitornya. Nah, untuk memulai menyalakan laptop itu, kita langsung ke tombol ini guys, langsung klik. Nah, setelah itu kita tunggu sampai laptopnya menyala. Seperti ini guys. Tunggu. Nah, ini dia tampilan awalnya pada saat laptop atau komputer kita sudah dinyalakan. Nah, ini dia tampilan awalnya guys. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan suatu program yang ada di komputer atau di laptop kita. Nah, pertama-tama itu pada saat kita sudah menghidupkan laptop atau komputer kita langsung refreshnya itu bisa 2 kali atau 3 kali. Nah, cara refreshnya itu kita langsung klik kanan, terus langsung refresh. Jadi maksimal refreshnya itu bisa 2 kali ataupun 3 kali. Nah, setelah itu kita akan lihat tampilan awal dari laptop kita. Nah, ini ada disk PC. Disk PC ini biasanya digunakan untuk menampilkan data ataupun picture atau musik yang kita simpan. Nah, tampilannya itu kayak gini. Kita tinggal klik kiri 2 kali. Nah, seperti ini guys. Nah, langsung klik close. Nah, terus ini ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint sendiri itu biasa kita gunakan ini untuk mengolah data untuk presentasi. Nah, terus di sini ada Microsoft Publish, ada Recently Blind, Gallery Utilities, sama ada Zoom. Zoom ini biasanya kita gunakan untuk sekolah daring guys. Terus ini ada Microsoft Edge, ada Share, ada WA, WhatsApp, dan ada Firefox. Firefox ini kita biasa gunakan itu untuk men-search materi, atau biasanya kita menggunakan untuk menonton. Nah, kita bisa langsung buka dengan cara klik kiri 2 kali. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita bisa langsung cari apa yang ingin kita cari. Nah, kalau misalnya kita mau cari materi, kita langsung klik di sini guys. Langsung tulis materi. Nah, ini bisa langsung materi, kita bisa langsung klik kiri. Nah, tampilan langsung akan Google akan menampilkannya seperti ini guys. Nah, setelah itu kita langsung close dengan klik tanda X di sebelah kanan atas. Langsung klik kiri. Nah, setelah itu kita lanjut. Ini ada Smandaf. Ini adalah aplikasi antivirus. Terus ada FLC Media Player. Terus ada Crystal is Cray. Terus ini ada Microsoft Word 2010 sama ada Microsoft Access 2010. Terus ada Photoscape sama Microsoft Office Excel 2010. Nah, Microsoft Excel 2010 sendiri biasanya kita gunakan untuk mengolah angka.
Langsung aja kita lihat tampilannya itu seperti ini. Nah, pada saat kita ingin memulai suatu program dalam laptop itu, kita biasanya langsung klik tombol start yang ada di bawah, yang ada di kiri bawah, di ujung kiri bawah. Nah, langsung kita klik kiri. Setelah itu, maka tampilannya akan seperti ini. Terus kita langsung klik all programs, maka tampilannya akan seperti semua program yang ada di laptop itu akan ditampilkan. Ini ada Access, Excel, Google Chrome, Microsoft Edge, OneNote, PowerPoint, Publisher. Nah, karena sekarang ini saya ingin membuka aplikasi Microsoft PowerPoint, maka kita langsung cari Microsoft Office. Nah, Microsoft Office itu ada di sini, guys. Jadi kita langsung klik kiri. Setelah klik kiri, maka akan tampilannya seperti ini. Di sini ada Microsoft Access 2010, ada Microsoft Excel 2010, Microsoft InfoPad Designer 2010, ada Microsoft InfoPad Filler 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft Outlook 2010, ada Microsoft PowerPoint 2010, ada Microsoft Publisher 2010, ada Microsoft SharePoint Workspace 2010, dan ada Microsoft Word 2010. Nah, karena kita ingin membuka Microsoft Word 2010, langsung kita klik kiri di sini. Klik kiri. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Seperti ini, guys. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Nah, ini tampilan awalnya. Kita bisa langsung lihat di sini terdiri dari berbagai macam tab. Yaitu ada Home, ada Insert, ada Page Layout, ada Reference, ada My Links, ada Review, dan View. Nah, di Home sendiri itu terdiri dari beberapa grup. Nah, grupnya itu ada Flipboard, Font, Paragraph, Style, dan Editing. Nah, di Clipboard sendiri itu ada beberapa icon. Ada Cut, Copy, Paste. Nah, terus di sini ada untuk lebih memudahkan itu kita langsung ketik dulu teksnya, guys. Nah, ketik dulu, kayak nama sendiri aja. Nah, di sini ada nama sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau mau copy atau mau paste suatu data, itu kita bisa langsung Ctrl A untuk memblok seluruhan teks. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik kanan di teks yang kita blok, atau bisa juga kita langsung di sini, guys. Langsung kita klik copy, atau bisa kita gunakan Ctrl C. Langsung klik copy. Nah, setelah itu kita bisa langsung langsung klik kanan, bisa langsung klik kanan, terus kita bisa langsung paste. Nah, munculnya seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa juga gunakan format copy itu dengan format cut itu bisa dengan klik kanan ini untuk memblok, klik kiri untuk memblok, klik kiri tahan. Nah, setelah itu langsung cut, bisa langsung cut di sini, atau bisa kita gunakan Ctrl X, atau bisa juga dengan menggunakan klik kanan langsung cut. Nah, seperti itu. Untuk terus ada font. Di font sendiri ada icon fonts itu untuk mengubah jenis huruf. Nah, terus di sini ada font size itu untuk mengubah ukuran huruf. Nah, terus kalau misalnya kita mau ubah jenis hurufnya, kita bisa langsung Ctrl A. Setelah Ctrl A itu untuk memblok keseluruhan teks, langsung kita ubah atau kita ganti. Jadi Times New Roman, terus ukuran hurufnya kita langsung bisa ganti, guys. Jadi ini ukurannya 20. Nah, setelah itu di sini juga ada bold. Bold itu fungsinya untuk mempertebal. Nah, kita langsung bisa klik di sini, atau bisa kita gunakan Ctrl B.
Nah, langsung saja kita klik Ctrl V. Nah, setelah itu di sini ada italic. Italic itu untuk memiringkan teks. Nah, kita bisa langsung klik di sini atau bisa kita gunakan Ctrl I. Langsung saja. Setelah itu di sini ada underline yang fungsinya untuk menggarisbawahi teks. Nah, kita bisa langsung klik di sini atau bisa kita gunakan Ctrl U. Nah, langsung saja, maka tampilannya akan seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Terus ini ada untuk mengubah warna huruf, kita bisa gunakan ini. Ada warna merah, kuning, hijau, biru, ungu. Kita bisa gunakan itu, guys. Nah, kalau misalnya sudah, kita lanjut ke ada style. Style itu untuk gaya dari huruf. Terus ini ada editing. Nah, lanjut ke tab kedua itu. Nah, lanjut ke tab kedua itu ada insert. Nah, di insert ini ada page, ada group page, tables, illustrations, terus links, ada header and footer, ada text dan symbols. Nah, di sini saya contohkan ya untuk buat table itu. Kita langsung klik table. Nah, tabelnya itu kita bisa gunakan 2x2. Oke, 2x2. Nah, 2x2. Nah, kita lihat ini. Terus kita bisa langsung klik di sini. Nah, sebelum itu kita matikan dulu, guys. Oke, klik kiri semuanya. Setelah itu langsung bisa klik nama panjang. Langsung sebelahnya itu kita tulis nama Adriana Basilika. Nah, ini belum, guys. Adriana oke. Adriana Basilika Jebarus. Nah, terus setelah selesai itu kita bisa langsung klik di sini. Klik di sini, guys. Oke, sudah. Di sini kita bisa tulis umur. Nah, terus di sini kita bisa klik umur, tulis umurnya. Oke. Kalau misalnya kita ingin memperbesar tabelnya itu, kita bisa langsung kayak gini, guys, tuh kayak gini. Kita bisa memperlebarnya. Nah, jadinya lebar. Terus di insert sendiri juga ada namanya illustration. Itu ada illustrationnya, itu kita bisa gunakan untuk tambah pictures itu dari file kita. Nah, kita bisa klik kiri, terus kita bisa open gambar yang kita simpan. Terus di sini kita bisa lihat foto mana yang akan kita nah, kita bisa gunakan foto yang ini, guys, seperti ini. Nah, karena ini belum lurus, kita luruskan dulu, guys. Kasih lurus. Jadi salah. Salah. Oke, Ctrl Z dulu, guys, karena salah. Sudah. Jadi Ctrl Z itu fungsinya untuk kayak mengembalikan suatu pekerjaan yang tadi kita sudah lakukan. Aduh, ini macam mana? Sabar, guys. Sabar. Pelan. Terlalu cepat. Nah, lurus. Belum lurus. Oke.
Nah, sudah lurus. Nah, kalau misalnya udah lurus, kalau misalnya mau memperkecil, kita mau memperkecil itu kita bisa langsung bikin gini guys. Itu untuk memperkecilnya. Ini perkecil. Nah, kayak ini guys. Jadi itulah fungsi picture. Nah, setelah itu ada namanya shapes, itu untuk memberikan kayak ini contohnya ini bisa. Nah, ini untuk memperbesar atau memperkecilnya. Hapus dulu, hapus tidak perlu. Nah, terus ada chart, ada screenshot, terus di sini ada header and footer. Header and footer sendiri itu fungsinya itu untuk memberikan format nomor itu. Kalau header itu untuk format bagian atas teks, maksudnya di bagian atasnya. Terus footer itu di bagian bawah teks atau di kakinya. Terus di sini lanjut ke tab page layout. Nah, tab page layout itu ada group themes, page shadow, page background, paragraph, dan arrange. Nah, kalau untuk themes ini untuk temanya. Terus ini untuk ukuran huruf. Terus ini untuk mengatur spasi yang ada di paragraf teks kita. Nah, ini referensi ini terdiri dari tab table of contents, footnotes, ada citations and bibliography, ada captions, ada index, ada table of authorities. Nah, terus ada my links. Nah, my links itu terdiri dari grup create, star mail, merge, ada write and insert field, ada preview result and finish. Setelah itu ada tab review. Tab review itu sendiri terdiri dari grup proving, language untuk bahasa, comments, ada tracking, ada change, ada compare, dan protect. Protect itu untuk melindungi. Nah, setelah itu ada tab view yang terdiri dari grup dokumen view, show itu, terus zoom, terus ada windows, terus ada macros. Nah, terus kalau misalnya kita mau buat teks itu rata, itu kita bisa menggunakan ini guys. Ini itu adalah align text left, atau bisa kita gunakan Ctrl L itu untuk membuat teks itu rata kiri. Nah, kita bisa klik di sini, itu jadi rata kiri. Nah, terus ini ada center, atau bisa kita gunakan Ctrl E itu untuk membuat teks itu rata tengah. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa gunakan ini align text right. Nah, atau bisa kita gunakan Ctrl F, itu fungsinya untuk teks itu rata kanan. Nah, seperti ini. Nah, terus ini ada justify. Justify itu untuk rata kiri kanan. Nah, setelah itu di sini ada di sini ada bullets. Nah, bullets itu untuk memberikan icon seperti ini guys, seperti ini iconnya itu seperti ini. Terus ada numbering untuk memberikan nomor, start nomor itu dari 1 seperti ini, ada ABC. Terus di sini ada multi level list. Nah, itu guys. Jadi kalau misalnya sudah selesai, kita langsung simpan datanya itu. Bisa dengan cara ada icon save, bisa kita gunakan langsung Ctrl S. Nah, kita bisa langsung Ctrl S, Ctrl plus S. Nah, langsung kita simpan. Ini simpan. Baru kita bisa langsung save. Change dulu namanya, terus kita langsung save. Langsung klik kirim. Nah, setelah itu kita bisa langsung close dulu. Close dulu guys. Nah, buka lagi, klik kiri 2 kali.
BTW ini untuk maximize-nya. Terus kalau untuk minimize-nya itu kayak gini guys. Terus kalau untuk membuat maximize-nya itu kita langsung klik di sini, klik kiri. Nah untuk bukanya itu kita langsung klik di file, terus langsung open, cari nama file kita. Ini Adriana Basilika Stable yang ini, langsung klik kiri, langsung open. Maka file yang kita simpan tadi akan muncul. Nah setelah itu kita close. Nah setelah close, maka untuk menutup komputer sendiri kita bisa langsung klik start. Langsung kita bisa klik shutdown. Nah kayak gitu guys. Jadi itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.